warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat kembali berjumpa dengan saya, Husnul Arif. Diam-diam rupanya KPK masih terus bergerilya untuk menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan setelah sebelumnya sempat bertemu dengan pimpinan BPK, kali ini KPK juga pimpinan KPK bertemu kembali dengan BPK, dan squadnya ini makin bertambah dengan bergabungnya Wakil Ketua KPK yang baru, Pak Yohanes Tanak ini ya. Jadi kalau sebelumnya Pak Alexander Marwata yang aktif melakukan lobby-lobby ke KPK, sekarang bergabung lagi namanya Pak Yohanes Tanak. Ini laporan terbaru dari Tempo seperti itu menyebutkannya, dan ini tentu saja sangat menarik karena posisi dari para penyidik sampai sekarang tetap bertahan. Mereka menyatakan belum bisa meningkatkan menjadi tersangka. Nah, kalau kita dulu mengenal ada istilah pengadilan sesat, apakah ini juga akan menjadi penyidikan yang sesat gitu? Saya akan mengajak Anda untuk memperbincangkan ini dengan Dr. Hamdani. Beliau ini adalah mantan staf ahli dari Menteri Dalam Negeri bidang ekonomi dan keuangan, ekonomi dan pembangunan ya. Gitu ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Hamdani, ini kalau ngomong soal penyidikan KPK ini menarik lagi untuk kita perbincangkan lagi. Apalagi kalau soal gubernur jadi tersangka ini yang terbaru kan ada kasus yang juga tidak kalah hebohnya Pak Lukas NMB ya, Pak Hamdani ya. Sebagai orang yang juga pernah lama di birokrasi pemerintahan, pernah menjadi pejabat gubernur di 2 provinsi, mari kita diskusikan soal ini, perkembangan terbaru dari KPK dan kaitannya juga dengan penyelidikan Formula E ini tadi. Baik, terima kasih Mas Yasu. Memang ini menarik kaitan dengan Formula E. Pertama, kalau melihat daripada perjalanan kasus ini kan relatif cukup lama ya. Jadi prosesnya sudah diawali ya sejak dari November 2021 ya. Kemudian sampai sekarang bergulir. Dan hitung-hitungannya kalau pengakuan daripada kalau kita baca di Koran Tempo, gelar perkara yang berkaitan dengan kasus dugaan Formula E, korupsi Formula E ini sudah ke-8 kali. Namun tentunya yang menentukan apakah ada tidak ada tersangka itu adalah tim penyelidik. Jadi yang menentukan. Karena kalau kita lihat bagaimana penanganan kasus gubernur yang lain, sebagaimana informasi Mas Yasu, dengan adanya Pak Lukas NMB ini yang kemarin ditahan, itu sejak KPK ini berdiri, itu sudah 23 gubernur ya. 23 gubernur itu sudah mencakup wilayahnya 17. Jadi berarti 50% provinsi kalau belum masuk pengembangan ya. Yang dari 34 itu sudah pernah berurusan dengan terjerat oleh korupsi. Nah, kalau kita perhatikan dari kasus itu, ada sebanyak 8 ya yang melalui operasi tangkap tangan. Dari 23 tadi ya, itu ada 8 yang melalui operasi tangkap tangan. Dan 6 langsung menyasar kepada gubernurnya, yang di OTT itu gubernurnya. Sedangkan yang 2 itu tidak langsung. Yang tidak langsung itu Gubernur Jambi sama dengan Gubernur Banten. Waktu Zumi Zola itu yang di OTT nggak dia dulu. Yang di OTT itu sekdanya. Tapi dalam pengembangan kasusnya ditetapkan tersangka Gubernur Zumi Zola. Hal yang sama juga waktu Banten itu yang di OTT pertama kali itu yang tertangkap tangan waktu OTT itu bukan Gubernur Bantennya, tapi dalam proses itu adalah. Sedangkan yang 6 lagi itu OTT langsung ya. Jadi yang 6 gubernur tadi yang dalam list yang itu OTT-nya langsung kepada gubernur yang bersangkutan. Seperti kalau kita lihat yang Gubernur Datuk Pujo Nugroho itu langsung OTT-nya. Kemudian Ridwan Mukti, Gubernur Bengkulu itu OTT langsung ke Gubernur. Kemudian juga Gubernur Aceh Irwandi juga langsung OTT. Kemudian juga Nurdin Basirun yang Gubernur KPI itu OTT langsung pada Gubernur. Kemudian juga Nurdin Abdullah langsung OTT. Ada 6 itu yang langsung OTT ya.
Lantas ceritanya yang untuk yang 15 yang 15 lain lagi gimana? Jadi dari 8 tadi, 2 dari 23, 8 itu melalui proses OTT, sedangkan yang 15 itu tidak melalui OTT. Nah, jadi bagaimana yang 15 ini? Jadi dalam 15 itu, maka berjalanlah proses apa yang diatur dalam Undang-Undang KPK. Itu Undang-Undang KPK itu Undang-Undang 30 tahun 2002. Ada proses penyidikan. Jadi ini harus kita pahami kan. Jadi dalam proses penyelidikan inilah nantinya dikatakan kalau kita lihat pasal 44 itu nggak berubah tuh dengan Undang-Undang 19 yang baru ya, dengan Undang-Undang KPK yang baru itu nggak berubah. Pasal 44 tidak ada perubahannya. Jadi dalam pasal 44 itu dinyatakan jika penyelidik dapat melakukan penyidikan, menemukan bukti permulaan yang cukup, ya, adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lama 7 hari kerja, maka dia menyampaikan pada PPK. Jadi dikatakan bukti permulaan yang cukup itu adalah apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Jadi sekurang-kurangnya itu jadi termasuk apa tadi itu ada. Kemudian kalau yang di pasal 3 dikatakan kalau tidak ditemukan bagaimana? Maka tidak ditemukan tadi maka melaporkan untuk menghentikan penyelidikan. Nah, jadi sekarang kita masuk. Jadi kalau kita katakan 2 alat bukti yang cukup itu terjadi dalam proses di luar yang kita bicara OTT, dalam proses penyidikan. Dengan demikian ketika dinaikkan ke penyidikan, berarti sudah ada 2 alat bukti yang cukup ketika dinaikkan ke penyidikan. Dan kemudian sudah ada tersangka. Nah, memang kalau dilihat daripada skenario yang terjadi sekarang, dugaan saya ya, ini kan proses penyelidikan masih udah berlangsung lama, kemudian juga penyelidik, kalau dalam tahap penyelidik itu belum penyidik ya, tim penyelidik belum menemukan 2 alat bukti yang cukup, sehingga ada pemikiran daripada komisioner KPK bagaimana tahap penyelidikan ini ditingkatkan statusnya kepada penyidikan. Ini apa kan. Nah, kalau kita lihat lagi dalam Undang-Undang KPK, Undang-Undang 30 2002, dalam tahap penyidikan itu udah bisa kita pastikan ada tersangka dan sudah ada 2 alat bukti yang cukup. Nah, jadi kalau nanti dinaikkan status ini ke tingkat penyelidikan, tapi ternyata nantinya belum ada tersangka dan baru akan dicari tersangkanya atau baru akan dicari 2 alat bukti yang cukup, ini yang kita katakan bagaimana proses penyidikan itu tentunya tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam KPK-nya. Ini aturan yang ada dalam KPK-nya nih. Ya, penyidikan, jadi kategorinya ini penyidikan sesat gitu ya. Ya barangkali sungsang lah kalau kita katakan. Sungsang ya, oke. Kalau boleh katakan sungsang lah. Jadi secara SOP-nya mungkin tidak sesuai ya. Nah, kalau tidak sesuai SOP ini, tentu nanti para pihak yang nanti merasa dirugikan dalam proses penanganan itu dapat tentunya melakukan yang namanya pra-peradilan. Jadi gitu katanya. Jadi dapat melakukan kalau sudah masuk ke wilayah hukum pra-peradilan, tapi secara internal di KPK kan sudah ada mekanisme juga yang disebut apa saya lupa namanya, badan pengawas ya di KPK itu kan ada juga seperti itu kan? Ya. Ya. Saya setuju dengan yang dikatakan oleh Mas Yasu. Namun harus kita pahami setiap tahapan-tahapan itu kan ada proses persetujuan daripada Dewan Pengawas. Jadi Dewan Pengawasnya termasuk penyadapan itu ada proses persetujuan. Kemudian juga penggeledahan ada proses persetujuan. Saya pikir dan juga ketika masuk ke tahap penyidikan sudah barang tentu komisioner ini itu minta izin juga melapor juga ke Dewan Pengawas. Sehingga tentunya peluang para pihak yang melapor kepada badan pengawas tentu sedikit agak menjadi ada kesulitan ya, karena tentunya badan pengawas, Dewan Pengawas dengan komisioner sudah satu kata untuk hal seperti ini. Maka pilihannya adalah dapat dilakukan dengan melalui pra-peradilan. Sekarang dalam perkembangannya tadi kan cara yang dilakukan adalah
karena proses penyelidikan itu belum sampai menemukan dua alat bukti yang cukup, apalagi sampai kepada untuk penetapan tersangka, maka pilihan berikutnya lagi adalah melibatkan auditor BPK, melibatkan BPK. Ya, ya, oke. Hal seperti ini, Mas Yasin, ini memang sudah ditempuh juga pada akhir September 2002. Ini diulang lagi gitu ya? Jadi ini kalau katakan lobby kedua nih, kalau bahasa di dalam koran Tempo ini lobby kedua. Jadi dicoba tanggal 10 Januari kemarin, kalau kita membaca dari koran Tempo, itu dilakukan gelar perkara di BPK. Jadi tiga Ini komisioner. lazim tidak di KPK, di BPK, KPK membuat gelar perkara di BPK itu? Jadi seperti ini Mas Hersu. Jadi memang ini kalau dalam apanya itu dalam tahap penyelidikan ini kan memang tidak lazim. Jadi tidak lazim karena itu masih berada dalam internal KPK. Jadi memang tidak lazim dilaksanakan gelar perkara di luar KPK sendiri kan, dengan melibatkan institusi lain. Karena ini baru masih pada tahap penyelidikan. Itu ada aspek lain. Jadi di sini apa kita ya. Nah, tapi kalau kita lihat daripada kehendak daripada komisioner KPK agar proses menaikkan status penyelidikan pemula ini sampai kepada penyidikan memiliki legal formal yang kuat, maka pilihan-pilihan dilakukan itu adalah melalui audit investigasi daripada KPK, BPK. Pertanyaannya, apakah sesuai nggak dengan SOP-nya Badan Pemeriksa Keuangan? Nah, ini kita selalu. Kalau tadi satu tidak sesuai dengan SOP KPK, sekarang pertanyaannya apakah ini sesuai dengan SOP BPK gitu ya? Ini pertanyaan berikutnya lagi adalah, kalau yang tadi dikatakan ketika menaikkan proses penyidikan tanpa dua alat bukti yang cukup, tanpa adanya tersangka, kalau kita baca Undang-Undang 30 tahun 2002 yang menjadi pedoman panduan kerjanya KPK, itu tentunya bertentangan. Dan ini tentunya sangat rentan dalam menjadi gugatan dari pra peradilan. Karena tidak sesuai dengan aturan SOP yang mereka miliki, yang mereka punya, gitu kan. Nah, itu agak-agak rentan. Maka tentunya KPK nggak juga gegabah. Nah, walaupun kalau kita katakan kerja tayang ini tetap dilanjutkan ini. Ini kalau kita katakan ini kan semacam kerja tayang bagaimana mengenjot kasus ini cepat kepada penyidikan. Ini memang tidak biasa kelaziman KPK, nggak biasa berpacu ya dalam kaitan dengan mempercepat dalam penting nggak, biasanya mengikuti aja alur bagaimana proses yang ada. Tetapi ini mentarget ataupun juga mengejut seperti ini tidak menjadi kelaziman KPK. Artinya mungkin pada kasus lain nggak terjadi. Jadi pada kasus lain, jadi tentunya orang akan mudah nanti menghubung-hubungkan apakah proses hukum murni merupakan penegakan hukum atau ada nggak unsur politisnya. Duga-dugaan seperti itu tentunya sulit terbantahkan. Manakala kalau kasus yang lain tidak ada contoh yang sama ya, tidak ada contoh yang sama. Nah, kembali kita ke cerita tadi. Karena yang tadi untuk sudah 8 kali gelar perkara atau ekspos kasus tadi, tapi tim penyelidik tetap kekeh atau menyatakan belum bisa dinaikkan ke penyidikan karena belum ditemukan dua alat bukti yang cukup, maka pilihan berikutnya lagi adalah tentu melalui audit investigasi. Nah, jadi kalau dalam audit investigasi ini yang harus kita pahami juga dulu adalah pertama, karena yang dilakukan yang akan diaudit investigasi oleh BPK ini sudah pernah dilakukan audit keuangan oleh tim BPK yang sama. Tetapi tim BPK yang sama itu tidak menemukan adanya unsur fraud penyelewengan, maka tim audit BPK yang melaksanakan audit keuangan yang sudah 3 kali ya, dari 2019, 2020, 2021 ya, atas LKPD 2020, LKPD
2019, LKPD 2020 dan 2021 tidak menemukan yang namanya berkaitan dengan pelanggaran hukum ataupun fraudnya, maka tidak dilakukan audit investigasi. Dan itu dibuktikan laporan keuangan pemerintah DKI, LKPD DKI itu mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Kalau itu ada, sudah bisa kita pastikan opini BTP tidak akan diterima oleh Pemprov DKI. Nah, tinggal sekarang dengan demikian tentunya pilihan audit itu adalah bukan pengembangan audit keuangan yang menemukan adanya oleh audit oleh tim audit keuangan, tetapi adalah audit investigasi atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Audit investigasi untuk permintaan apa tadi KPK ini ada dua pula jenisnya. Ya, ada pula dua jenisnya, yaitu audit investigasi sebelum adanya tersangka. Jadi sebelum ada tersangka. Nah, ini namanya audit investigasi dalam rangka menentukan indikasi kerugian negara. Baru indikasi kerugian negara ini, karena belum ada tersangka. Dan masih belum dalam tahap, belum sampai tahap penyidik, tapi masih dalam proses penyidikan. Tetapi syaratnya juga ada. Persyaratannya tadi, KPK menunjukkan buktinya adanya perbuatan melawan hukum. Nah, tapi tadi sudah dikatakan, penyidik belum menemukan dua alat bukti yang cukup. Nah, bagaimana sekarang BKPK meminta kepada BPK melakukan audit tersebut? Karena syaratnya di dalam peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 menyatakan KPK harus menyampaikan kepada BPK adanya perbuatan melawan hukumnya. Nah, ini kan juga serba salah semuanya. Dalam proses penyelidikan tadi, dua alat bukti yang cukup itu nggak ditemukan. Bagaimana bisa menyampaikan kepada BPK untuk meminta KPK melakukan audit investigasi. Jadi audit investigasi baru dalam tahapan penyelidikan ini, dalam rangka menentukan adanya indikasi kerugian negara. Nah, berikutnya lagi, KPK dapat ya, di dalam masih dalam peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 atau juga di dalam peraturan BPK nomor 17 2020 ya. Nah, jadi di sini dikatakan di nomor 1 tahun 2020 itu menyatakan KPK dapat meminta audit investigasi untuk perhitungan kerugian negara apabila sudah ditetapkan tersangka, itu pula syaratnya. Jadi permintaan audit untuk perhitungan kerugian negara itu mensyaratkan sudah ditetapkan tersangka. Sementara kan sekarang untuk penyelidikan ke penyidikan itu saja ini audit ini hanya digunakan dalam rangka meningkatkan status tahapan penanganan kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, bagaimana adanya tersangka? Sementara permintaan KPK, permintaan Komisi Pemberantasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan itu ada syaratnya telah ditetapkan tersangka. Jadi ini tentunya jadi kemana-mana mentok ini sebenarnya ya Pak ya. Dari sisi aturan kemana-mana mentok ya. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh pimpinan KPK sekarang ini ya. Jadi begini Mas Marsu, tadi kan kalau tidak melibatkan BPK, mentoknya dengan aturan yang ada di KPK. Makanya kalau itu tidak mentok, tidak sampai 8 kali gelar perkara tidak menghasilkan apa-apa. Jadi 8 kali gelar perkara tidak ada hasil yang signifikan sampai saat terakhir. Makanya cara ini kalau dilakukan secara internal kan begitu juga berulang.
Kan tidak, pertama kita tidak ada fakta baru. Ya. Bagaimana akan ada fakta baru, kan kejadiannya sudah terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020. Berarti tidak ada fakta baru sekarang. Nah, ini kedua yang perlu kita cermati juga, Mas. Manakala nantinya KPK tentunya kalau boleh kita katakan dalam tanda kutip nekat, ya tetap ngotot menaikkan kepada penyidikan. Memang di situ hal yang diharapkan oleh KPK, walaupun ketika menaikkan tahap penyidikan itu belum ada tersangka, tapi kekuatan law enforcement-nya tinggi. Kekuatan law enforcement tinggi. Kenapa? Disitulah ada kekuatan penyitaan, penggeledahan, dan juga dalam kaitan dengan pemaksaan. Juga permintaan pemberian BAP pun bisa dilakukan. Ya, di situ kekuatannya apa tadi. Sehingga dalam kekuatan law enforcement yang ada ini tadi, karena orang bisa disita, bisa digeledah, dan kemudian juga dalam artiannya permintaan berita acara, permintaan keterangan itu tentunya ada unsur-unsur yang bersifat pemaksaan. Nah, disitulah tentunya kalau boleh kita katakan dan kutip mempermudah langkah-langkah KPK nantinya untuk bisa dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip menemukan tersangka. Itu mungkin cara yang skenario yang tentunya dapat dimainkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, manakala tentunya dalam tahap penyelidikan ini susah atau sulit mendapatkan dua alat bukti yang cukup tadi, dan juga tentunya susah untuk menetapkan tersangka. Karena ketika dia dalam Undang-Undang KPK ini, kalau Undang-Undang 30 tahun 2022 ini, ketika penyidikan itu tadi, itu dibarengan dengan penetapan tersangka. Karena tidak pernah ada dari kasus yang 23 tadi, penyidikan menunggu pula dulu, mencari pula dalam tahap penyidikan itu tersangka. Atau mencari pula dalam tahap penyidikan itu dua alat bukti yang cukup. Itu tidak pernah ada. Di dalam yang saya cermati ya, yang saya amati dari kasus-kasus korupsi gubernur ya. Secara khusus, pertama saya tentu background saya auditor ya, karena saya memiliki sertifikat baik auditor investigasi maupun juga auditor utama dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Itu tentu yang saya sudah cermati secara khusus yang berkaitan dengan apa tadi ya, bagaimana kaitan dengan mekanisme yang ada di dalam. Jadi memang di dua hal sekali. Pertama di internalnya nah, tapi kita harus pahami juga, kalaupun nantinya dapat dilakukan di penyidikan masuk kepada penggeledahan, ada pula benturannya. Kenapa? Di Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 itu menyatakan pula penggeledahan itu ditandatangani oleh pihak yang digeledah, dan kemudian berita acara penggeledahan itu diserahkan pada tersangka. Menjadi pertanyaan, tersangkanya siapa? Karena digeledah itu belum ada tersangka. Karena proses penyidikan itu dalam rangka dapat melakukan law enforcement lebih kuat, supaya bisa melakukan penggeledahan. Tetapi dalam pasal, ini sekali lagi, dalam pasal Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 itu menyatakan bagaimana SOP daripada penggeledahan. Pertama, ada ditandatangani oleh orang yang digeledah. Kedua, menyerahkan berita acara penggeledahan itu pada tersangka. Tersangkanya. Sementara tersangkanya masih menjadi tanda tanya nih, baru mencari ini. Jadi ini hal yang tentunya menarik barangkali, kalau boleh kita katakan ini mungkin pertama kali dalam proses di KPK ya. Mungkin kejadian seperti ini baru pertama kali. Kita tidak tahu dalam kaitan motif apa dan bagaimana skenario yang ingin dimainkan oleh KPK. Kita juga tidak bisa berpendapat untuk hal ini. Jadi, ya ini saya kira ini dilema yang sekarang dihadapi oleh Pak Firly ya. Saya membayangkan Pak Firly untuk meyakinkan internal saja susah, karena memang saya kira meskipun penyidik-penyidik ini sekarang sudah diseleksi gitu, orang-orang yang loyal, tetap saja mereka juga tidak berani melanggar SOP kan ya. Dan kedua, dari sisi BPK juga sulit. Tetapi kan kita tahu bahwa sebenarnya sejak awal
target-target dari pimpinan KPK targetnya politik. Sebelumnya kan muncul perbincangan misalnya sudah ditersangkakan dulu bahwa kemudian nanti setelah itu harus keluar SP3, kan sekarang memungkinkan undang-undangnya SP3 gitu. Ya, jadi begini. Jadi yang perlu kita katakan, pertama, katakanlah nanti dalam prosesnya ditersangkakan, tapi nanti dua alat bukti yang cukup itu dicari, sehingga proses ke pengadilannya kan tertunda. Nah, tetapi harus kita pahami juga, proses ke pengadilan itu tertunda sampai lengkap daripada pemberkasannya tadi, itu yang nggak bisa ditunda itu kan adalah, yang tidak bisa ditunda itu adalah kita pendaftaran Pilpres. Nah, jadi itu yang jadi kaitannya kan itu ya. Jadi pendaftaran Pilpres itu kan tentu tidak mungkin karena syaratnya tadi tidak melakukan perbuatan tercela ataupun tidak dalam arti ada kelakuan baik dan segala macam tadi kan. Tentu menjadi hambatan. Orang sekarang ini jangan kamu jadi capres, Pak Mas Ed. Jadi komisioner KPK saja dinyatakan saja. Mungkin ada pengalaman Pak Abraham Samad dengan Pak Bambang gitu. Itu dinyatakan tersangka, tapi tidak dibuktikan di pengadilan yang bersalah. Tidak cukup memberhentikan, mengganti. 2 orang kan diganti. 2 orang komisioner. Jadi KPK paham betul tuh. Jadi komisioner KPK paham betul. Jadi ada 2 komisioner KPK pada zaman Abraham Samad itu masanya periode itu, dua-duanya ditersangkakan oleh pihak kepolisian Polri, dan kemudian tidak ada pembuktian nantinya di pengadilan bersangkutan bersalah apa tidak bersalah, tapi diberhentikan, diganti. Ya. Hal yang seperti itu tentunya seorang capres tentunya bersih dari apa tadi, harus dipahami juga dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Belum ada jaminan, walaupun sudah lengkap di deklarasi, belum ada jaminan itu sampai pendaftaran ke KPU itu tidak dapat ditersangkakan. Ada jaminan. Tidak ada larangan undang-undang, itu tidak ada larangan. Malah saya baca Undang-Undang 7 tahun 2017. Setelah ditetapkan pun, itu nggak ada pula jaminan untuk tidak bisa ditersangkakan. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang apa ini tadi? Tentang KPK ya? Tentang Undang-Undang 7 2017 tentang Undang-Undang Pemilu. Oh, pemilu, tentang pemilu. Undang-Undang 7 2017. Itu yang jelas Mas Epsu, sampai ditetapkan, didaftarkan ke KPU, tidak ada larangan, walaupun sudah sepakat nih, artinya kemarin itu kan ada istilahnya, dipercepat deklarasinya, nanti dipercepat dengan paslonnya sendiri, supaya tidak diganggu oleh, katakan oleh, tidak diganggu dari aspek hukum. Tidak ada jaminan itu, nggak ada hak imunitas itu nggak ada. Bahkan saya katakan, hak imunitas pun itu nggak terjadi ketika setelah ditetapkan KPU jadi paslon. Oh, masih juga bisa? Itu nggak terjadi. Karena pertama, ada menyangkut, ada 2 hal yang tidak. Pertama, pelanggaran pemilu. Itu bisa. Jadi seorang capres, pasangan paslon tadi kena pidana. Bisa dibatalkan itu ya? Batalkan karena menyangkut masalah undang-undang, pelanggaran undang-undang pemilu. Kedua, OTT. Tertangkap tangan. Manakala paslon tadi tertangkap tangan dalam perbuatan kejahatan, kena dia. Barangkali yang lain tadi, kalau yang tersangka lain, mungkin proses pengusutannya ditunda. Jadi kelazimannya itu adalah menunda proses pengusutannya sampai pemungutan suara selesai, baru dilanjutkan lagi. Itu yang terjadi. Tetapi dalam kasus sekarang ini kelihatannya KPK mengejar proses pendaftaran dulu ya, gitu ya. Jadi kalau otomatis begitu dia jadi tersangka sebelum proses pendaftaran, ya dia tidak bisa mendaftar. Bahwa kemudian ternyata nanti dia KPK tidak bisa menemukan alat bukti di SP3 atau dihentikan, atau bisa lewat proses pra peradilan gitu ya. Oke, jadi sebenarnya skenario semua itu, berbagai langkah itu tujuannya itu ya sebenarnya ya. Barangkali ada kemungkinan hal seperti itu ya, karena kita juga tidak menduga-duga ya. Ini murni penegakan hukum, apakah ada tapi Pak Amdani tadi sudah menjelaskan bahwa dari sisi manapun, baik dari aturan dari SOP di KPK maupun dari BPK, ini tidak mungkin untuk dilanjutkan, gitu ya? Mungkin, Mas. Yes, oke, clear Pak Amdani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.